Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar bersama teknologi AI. Kali ini saya ambil topik yaitu cara kerja booster di media sosial dan solusi menangkalnya. Ya, kita lihat di media sosial ini sudah terlalu banyak berita-berita yang ya mengandung unsur hoax ya. Ya, ini juga salah satu alasan saya masuk di sini untuk melakukan podcast agar supaya ada berimbang lah berita-berita positif. Kebetulan ada teknologi AI ya begitu mudah saya bisa mendapatkan konten yang menarik ya walaupun saya tidak target untuk mendapatkan real dan profit dari sini ya tapi saya gunakan ini sebagai sarana untuk edukasi ya. Dan sekarang ini kan hoax itu sudah menakutkan ya, banyak sekali. Nah, bagaimana kita melihat itu cara kerja booster di media sosial ya nanti dan solusi menangkalnya. Nanti di podcast saya berikut saya akan sambung dengan saya akan lanjut ke bagaimana alat-alat yang digunakan dan hukum yang nanti bisa menjerat kita apabila kita ingin masuk atau kita bergabung dengan tim booster ya. Karena ya ada tim booster positif, ada tim booster negatif ya yang memberikan berita-berita yang tidak benar, hoax ya. Ini yang harus kita jauhi lah. Tapi ini merupakan profesi yang menarik dan ya lumayan ya mendatangkan keuntungan lumayan. Maka banyak yang tertarik untuk menjadi di sini bergabung atau bahkan hanya dia minta cuma mendapatkan keuntungan saja, tapi Anda hanya mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka bikin, akhirnya Anda beresiko untuk kena sanksi. Tapi nanti di podcast yang setelah ini ya. Kali ini saya akan mulai saja cara kerja booster di media sosial dan solusi menangkalnya ya. Oke, mari kita lihat agar supaya kita berhati-hati. Pertama, apa itu booster ya? Booster itu adalah akun dan individu di media sosial yang digunakan untuk mengiring opini publik, menyebar hoax atau menaikkan tagar secara masif ya. Nah, ini yang apa? Jadi ini yang di booster ini adalah satu profesi yang ya lebih konotasi negatif daripada positif ya. Uh, adalah akun dan atau individu di media sosial yang digunakan untuk mengiring opini publik, menyebar hoax atau menaikkan tagar secara masif. Biasa digunakan untuk kepentingan politik, bisnis dan atau propaganda. Ini umumnya di area ini mereka bermain ya. Pertama itu ya. Kemudian teknologi yang digunakan ya. Ya, apa teknologi yang mereka gunakan? Itu adalah mereka menggunakan bot. Bot itu adalah program ya, program yang dibuat nanti di bagaimana alat-alat bekerja ini nanti di podcast saya yang lain saya akan sampaikan ya. Bot dan automation tools ya. Itu seperti TweetDeck, Python API ya. Itu Python API ya. Saya menggunakan ini Python API ya ini untuk program-program saya ya. Oke. Jadi ya, tapi ya yang untuk tujuan positif ya. Kalau tujuannya untuk menjadi buzzer, dimanfaatkan oleh buzzer ya ini beresiko. Kemudian fake accounts dan sock puppet network. Ya ini teknologi yang digunakan ya. Jadi menggunakan account yang palsu, kemudian ini sock puppet network. Jadi dalam satu jaringan menyebarkan informasi ya. Kemudian menggunakan AI generator. Jadi AI ini kasihan juga AI ya yang satu untuk tujuan baik tapi dimanfaatkan oleh mereka para booster ini ya seperti teks, gambar, deepfake. Ini kan sekarang ya apalagi ada keluar VO3 kan ini sekarang ini lebih parah lagi walaupun itu masih versi beta artinya belum masih demo ya. Jadi yang sudah keluar-keluar itu jangan langsung percaya begitu saja ya karena mereka belum merilis ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan itu. Mereka belum merilis sudah padahal walaupun sudah ada yang keluar, ya ada yang memang belum ya, belum seperti itu ya. Pada itu memang masih asli, malah mereka sengaja atau ya saya tidak tahu apakah pembuat ini deepfake yang seperti VO3 ini dia lebih lebih akan menyerupai manusia betulnya. Selama ini kan kita masih lihat hanya mulut yang saya sudah buat kan mulut bergerak dan bisa. Walaupun itu semua bayar ya, yang
Kalau enggak kan sekarang ini mulut bergerak aja kan banyak watermark ya. Baru belum yang lain-lain, paling satu kita bisa dengan keterbatasan suara, karena kita mau dubbing suara atau rubah suara kita sendiri kan tidak, kecuali kita rekam sendiri ya. Yang saya lakukan kan itu saya merubah mulut saya pakai di ID, tapi itu pun cuma versi gratis. Berbayar sekarang yang gratis sudah pakai watermark lagi, sudah tidak mudah ya, jadi tidak bisa. Jadi jangan pikir itu gampang-gampang ya. Tapi ini bisa digunakan, AI generator seperti teks, gambar, deepfake ini bisa digunakan oleh buzzer untuk menyebarkan berita-berita hoax atau menaikkan tagar politik dan lain sebagainya ya. Kemudian VPN dan proxy, memanfaatkan VPN dan proxy ya, ya gitu ya. Kemudian hashtag ini di server-server biasa, VPN dan proxy itu di server-server tertentu. Hashtag engineering dan analytics. Jadi artinya mereka itu bukan sekedar menyebar begitu, mereka punya cara untuk menganalisis sudah naik atau tidak, atau sudah target mereka kan jadi berita heboh gitu kan, sehingga media yang mainstream yang biasa itu meliput, wah ini ada masalah ini ada masalah ini, itu kan tujuan mereka menaikkan hashtag ini kan, tujuan mereka seperti itu. Nah ini konsep-konsep yang digunakan seperti lebih detail terkait alat-alat ini nanti sebentar di podcast saya yang ketiga, ini kedua ya hari ini. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata operasi trending ya. Misalnya mereka menginginkan hapus undang-undang XYZ misalnya, saya tidak menyebutkan. Ada keinginan untuk menghapus undang-undang, salah satu undang-undang. Jadi mereka melakukan pertama simulasi, sebuah kelompok ingin menaikkan tagar ya. Tagarnya apalah? Hapus undang-undang XYZ, misalnya contoh nama undang-undang XYZ. Tujuan menyebarkan opini publik untuk menolak undang-undang XYZ. Jadi ada kelompok yang tertentu yang tidak mau atau ingin misalnya perampasan aset apa itu koruptor ya, perampasan aset itu kan ya sudah, kalau itu kan positif ya. Nah itu ya biasa, yang normal-normal, yang tidak booster yang menyampaikan itu. Kecuali booster-booster kan yang positif kan ada juga kan menyampaikan misalnya ada kepentingan pemerintah untuk mengsosialisasikan bahwa untuk menggolkan supaya undang-undang tertentu itu cepat diterima di masyarakat, ya bisa saja itu digunakan media-media menggunakan selain media-media resmi, ya mereka bisa menggunakan booster, kan ada yang berprofesi booster positif juga kan ada. Walaupun yang booster negatif juga ada yang ya sudah ditangkap bahkan ada ya, karena melanggar undang-undang sebentar gitu. Kemudian durasi operasi 1 hari. Tujuan menyebarkan opini publik untuk menolak undang-undang dengan konsep itu misalnya operasinya 1 hari. Mereka akan melepas begitu banyak tagar ya. Pertama, langkah pertama yang mereka lakukan ini adalah koordinasi tim dan konten ya. Koordinasi tim dan konten. Clean memberi narasi. Jadi misalnya kan saya mengorder ke tim booster ini ya, kemudian saya memberi narasi. Misalnya tadi narasinya tagar yaitu tolak undang-undang XYZ misalnya ya. Oke. Koordinator booster menyusun jadwal dan skrip. Dia akan menyusun semua. Kemudian dia mendesainer, membuat meme atau infografik ya. Dia membuat meme dan infografik ya untuk lebih menarik untuk dilihat kan, lebih bagus lagi ya. Walaupun tagarnya cuman tolak undang-undang XYZ, tapi ya dia bikin dalam konteks-konteks yang lebih menarik ya. Format lebih menarik. Penulis membuat 100 plus variasi konten. Bayangkan dia membuat hanya untuk menolak undang-undang XYZ, dia membuat ratusan model konten ya. Seperti saya ini kan cuma satu model. Saya bisa buat ini yang sama, saya cuma bikin tagar kan, tolak ini. Katakan ini yang saya pakai ya. Ini katakan saya booster ya. Ini saya pakai. Saya katakan tolak undang-undang XYZ. Ini satu ini satu tagar ya. Nah, satu tagar ya. Kemudian saya bikin lagi dengan bentuk yang lain. Jadi ada 100 model yang berbeda ya, dengan orang yang berbeda, bukan saya. Orang yang berbeda dengan background yang berbeda. Itu bisa terjadi seperti itu. Itu yang dilakukan mereka ya. Jadi satu cuma CDC seperti saya hanya mengatakan tolak undang-undang XYZ. Oke? Muncul lagi profil yang lain seperti saya ini, video pendek saya ini, kemudian muncul lagi yang lain dengan info yang lebih bagus lagi, misalnya kan seperti ini ya. Katakanlah
Dan ini bisa dipakai seperti AI generator, bukan saya ya. Ini dia pakai avatar gitu misalnya ya, avatar atau orang lain. Jadi misalnya kembali seperti ini ya. Eh, ya sudahlah seperti ini aja ya. Bisa. Ini saya satu, saya ganti ya. Ganti dua ini ya. Saya bisa ganti berapa kan di sini ini contoh. Ini ada sudah beda. Saya ganti lagi ini. Ini aja sudah beda ya. Ya saya ganti ini. Masuk ini ya. Masuk lagi ini. Ini sudah beda kan? Ini sudah tagar lain. Ini satu tagar lain. Ini lagi saya bikin tagar lain ya. Model-model tagar ini saya yang ada di ini saya bisa bikin berapa aja, Pak. Dalam saya demo ini sudah berapa tagar ini ya. Saya masuk lagi dengan ini. Nah, ini sudah berapa tagar lain lagi. Ini saya masuk bisa sendiri lagi pakai tagar ini lagi. Nah, sudah beda-beda semua ya ini. Nah, gitu. Jadi ini semua apa? Dan saya bisa bikin model banyak kan ini cuma gampang saya bikin ini kan tidak susah ya. Jadi begitu banyak. Ini saya masuk lagi dengan tagar cuman ini, katakanlah cuman ini aja. Tok, pung. Ya macam-macam saya bisa bikin model-model ya. Saya tagar ini lagi saya pasang masuk tagar ini. Nah, ini cuman satu ini kosong ya bisa. Bisa macam-macam saya bikin ya. Ini hanya satu poin. Saya bisa bikin ribuan, saya bisa bikin dan mau bikin apa backgroundnya ini saya bisa ambil dari berbagai macam ini ya. Saya bisa ambil dari berbagai macam eh, dengan AI saya bisa membuat ini kan semua yang saya bikin background saya ini kan semua apa hanya buat dengan AI. Dulu saya harus cari-cari. Dulu waktu mau ambil background ini, saya harus cari. Dan kalau cari kan sudah jadi. Kalau ini saya yang setting sendiri ya. Misalnya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ini kan background ini kan yang bikin ini AI semua, bukan saya. Nah, ini background saya pakai ini di belakang ini semua adalah AI ya. Dan cuma hitungan detik itu minta ini ya. Saya tinggal bilang tambahkan ini ada unsur ekonomi di belakang, ada unsur taruhkan Dr. Fabian J. Manampa AI data analisis. Ya, kalau saya misalnya ini saya mau jadikan booster, saya ganti orang saya ganti dengan bukan saya ya, saya ganti dengan avatar ya. Bisa saya ganti avatar dan avatar yang berbicara seperti saya ini bisa ya. Dan itu muka avatar itu banyak sekali. Saya bisa gonta-ganti. Sekarang kan begitu gampang. Coba lihat di ini kan di Facebook atau di mana-mana begitu banyak kan. Ah, gitu. Jadi ya ini yang apa yang yang model cara kerja booster melakukan ini seperti itu ya. Seperti ini ya. Jadi apa? Begitu gampang. Ini saya aja cuma demo cuma berapa dan saya punya banyak sekali. Saya bisa bikin dalam sehari itu ribuan ya. Saya bikin dengan menggunakan AI generator. Begitu juga video saya. Ini kan video saya asli. Saya bisa bikin avatar saya yang berbicara atau saya bisa bikin ribuan avatar ya yang hanya mentak itu hapus Undang-Undang 45. Saya bikin dan live. Saya bikin video. Ini kan saya bisa bikin ini streaming, bisa saya tidak streaming, saya cuman bisa streaming, bisa. Kalau streaming kan mereka biasanya kan menggunakan akun palsu, jadi tidak mau mereka live kan. Kalau live kan lebih cepat ketahuan ya, walaupun palsu juga kan gampang mau dicari. Nah, apalagi kalau dia pakai dia gunakan yang apa yang basisnya di luar ya, di luar negeri ya itu lebih susah lagi ya. Nah, langkah kedua, penyebaran via bot dan akun palsu. Ini yang dilakukan oleh para booster ya, melakukan penyebaran via bot. Itu yang tadi ya, jadi hashtag yang contoh yang di media sosial yang ingin di apa di apa viralkan yaitu hapus undang-undang XYZ ya. Nah, jadi langkah pertama mereka membuat tadi saya sudah contohkan saya sendiri bikin sendiri ya. Itu bisa, ada banyak yang saya punya bisa bikin. Kemudian sekarang langkah kedua mereka sudah setelah bikin konten katakanlah seperti saya ini, mereka membuat dengan akun palsu ya, akun palsu. Kemudian mereka tweet ya, bot Twitter API dijalankan pakai Python ya, bisa pakai Python ya. Itu kalau Python ya kita bisa minta ya di ChatGPT kan kita kalau saya mau demo sih bisa sih saya bikin ya dengan menggunakan Twitter API ya itu ini ya saya ambil ini begitu gampang sekarang mau bikin aja ini orang tidak tahu bisa ya cukup mengerti program sedikit ya bisa saya coba ya ini misalnya contoh ya saya bikin penyebaran via dengan akun palsu pakai bot Twitter cuma kalau di apa di seperti ChatGPT kalau sudah tujuan negatif dia tidak mau kasih sedangkan tadi saya minta aja bikin graf
sistem daripada cara kerja booster dia nggak mau. Dia bilang pembatasan etika enggak, jangan bikin. Saya mau bikin ada gambar ya. Tadi saya mau tampilkan dalam PowerPoint saya ini ada gambar untuk mencantumkan alat dan supaya lebih gampang saya mau jelaskan. Tapi dia bilang dia sudah bikin, tapi dia bilang maaf karena ini etika dia tidak mau. Jadi jangan pikir ChatGPT itu dia coba aja tanya ingin menjadi hacker, dia nggak mau kasih kasih ilmu, pasti dia nggak mau, ya. Kalau teori-teori dan lain sebagainya ada bisa kita tanya, tapi pada saat kita mau minta program, karena kan seperti ini ya, saya kasih demo ya, saya buka aja ya, supaya kalian bisa lihat, misalnya menggunakan apa ya, menggunakan API Twitter ya, API pakai Python ya, ini saya gunakan, saya demo, mudah-mudahan oke, ini harus saya add lah, tunggu saya mesti add dulu ya, saya mesti add, tunggu saya add dulu di streaming saya. DNDI desktop, tangkap desktop saya untuk tangkap Google saya ya, karena saya mau run. Oke, ini sudah ada Google saya, dia sudah tangkap. Ya, ini lagi run. Nah, oke, saya pindah sini, saya masuk di sini, saya Google Colab ya. Google Colab, ChatGPT dulu karena saya bikin program ChatGPT, saya ambil dari ChatGPT. Kemudian program ini untuk tweet ya, ini untuk tweet ya. Kemudian ini saya buka Colab ya, karena mau running programnya. Sudahlah, mudah-mudahan bisa ini saya coba ya. Oke, pertama kalau mau pakai API tadi kan seperti yang saya katakan tadi, langkah kedua Twitter ya, dia membuat boot menjalankan pakai Python ya. Nah, ini kita lihat ya, saya cuma bikin tulis begini ya, mungkin saya pindah layar ya. Oke, saya pindah layar, ini ya saya masuk, tunggu. Saya mau masukin gambar saya dulu ya. Layer 1 tambah gambar saya, escape 3, terlalu gede, dikecilin supaya bisa kelihatan gambar saya. Oke, saya perkecil gambar saya di bawah, taruh di bawah supaya tidak menutup tulisan. Dan sekarang saya pindah ke ini ya, saya masuk ya. Oke, supaya kalian bisa lihat bagaimana saya bisa membuat program boot ya, API menggunakan itu untuk boot ya. Saya tidak mau jalankan terus ya, saya hanya mencontohkan bagaimana mudahnya mereka membuat program itu ya. Oke, podcast, materi di folder podcast ini buat boot program ya, ini cuma tulis begini aja, program boot bot API Python ya. Nah, dengan program Python API dengan Python ya. Nah, contoh hashtag lah, coba kita cek hashtag tolak, ini contoh ya, cuma contoh, ini cuma latihan ya, hanya untuk latihan, mesti tulis hanya untuk latihan saja ya, jangan hanya untuk latihan. Hashtag tolak undang-undang XYZ, ini mudah-mudahan dia kasih ya. Nah ini dia kasih programnya. Nah ini, jadi kita cuma menggunakan ini ya, ini program dia sudah kasih ya. Nah, kami menolak apa-apa semua ya, ini ya, ini saya maaf fake post to API message di sini. Dia bikin program ini dan ini saya bisa run di saya buka Google Colab, ini saya pakai Colab ini ya, ini Google Colab, saya bisa run program ini ya, saya bisa run dan dia mau message kemana itu dia akan bikin ya. Ya, misalnya bot message, bot post ya ini ya, ini semua programnya saya perbesar supaya kalian bisa lihat program yang kalau dulu kan susah. Saya sendiri belajar dulu sudah buku-buku berjilid-jilid, saya belajar mau bikin sendiri programnya agak lumayan susah ya. Umumnya dari dulu saya hanya mengupdate program yang sudah jadi, mau belajar bikin database SQL gitu, bikin web server data SQL ya, itu install Apache, install SQL di server, install server itu, kemudian bikin program PHP-nya, itu saya beli bukunya, dan kemudian saya ambil contoh yang ada di buku dan saya update ya. Nah sekarang ini dia bikin sendiri seperti ini ya. Saya kasih perbesar nih ini dia. Nah, ini kita lihat, ini programnya itu, ini kami menolak undang karena tidak berpihak. Nah ini boot ini ya. Ini boot ya. Ini kita tinggal run ya. Coba saya mencoba run, di hasilnya apa kalau di ini ya. Coba saya coba run. Ini di Colab ya. Saya coba welcome to Colab. Ini Colab bisa run di sini ya, bisa run. Ini apa dia masuk ke API-nya Colab atau tidak ya? Saya coba.
Oke, mana ini ya? New, file new ya. New mana open notebook ya. Ini kok extra, ini extra voice. Ini saya pakai ini ya. Nah, itu tadi program yang tadi itu Python saya run di Colab karena untuk ini saya run di sini ya. Saya bisa run di sini ya. Tutup ini. Pan ini. Tutup. Kemudian saya masukkan kodenya di sini ya. Kita lihat saya copy Ctrl V. Nah, ini saya run. Nah, ini saya run ini dia saya nggak tahu dia mau lari kemana ini ya. Ini boot, program boot yang seperti saya kan tadi. Kita lihat kalau kita lihat di dalam sini mulai boot latihan hashtag tolak undang-undang random. Ini program-program seperti ini kalau bukan orang paham ini tidak mengerti tapi nah ini kan dikeluarkan bukti kita butuh keadilan bukan ketidakpastian. Tolak Bapak suara terbanyak. Ini keluar hasilnya kan ini semua hasilnya. Kami menolak simulasi selesai. Nah, ini kalau kita ke app API eh, bagaimana dia bisa masuk ke message ke apa ke tweet bagaimana men-tweet ya kita tanya di sini bagaimana men-tweet ya. Eh, bagaimana program ini ke tweet ya ke seperti ke apa dia ke medsos ya coba tanya begini ya. Nah, pakai API. Untuk membuat program Python yang posting ke media sosial, misalnya X Twitter, secara umum kamu membutuhkan akses API revisi. Dan ini memang berbayar sih biasanya ini. Saya tahu kalau mau akses, mau ambil dia punya API berbayar. Kita buka. Tapi kalau ambil API ini saya kurang tahu kalau Twitter punya. Ini API dari Twitter. Ini yang kita masukkan ke API. Jadi kalau kita mau tweet ke X Twitter tadi kan tweet ke situ kita ambil API-nya kita masukin ke dalam program. Kalau kita sudah punya, nanti kita masukin ke dalam program. Jadi ini. Jadi kita tinggal ini step-step dia kasih stepnya ya. Kita tinggal bikin ini ya. Kita ambil ini ya, kita masukin ini. Ini API ini yang harus API key ini yang menentukan ya. Kita ambil API yang dari Twitter punya ya, X Twitter X. Jadi kalau kita masuk situ, maka apa yang kita run tadi itu dia langsung drill di situ. Ya, di ikut masuk semua di Twitter dia akan tweet. Kita tinggal atur ritme waktu dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa atur di setiap jam berapa itu dia jalan di itu, dia jalan di sini. Kita atur di program ini. Jadi apa? Ini cara kerja. Jadi itu yang saya katakan ya gimana ya? Pokoknya itu cara kerja. Ini satu contoh yang saya hanya bikin bagaimana dia masuk ke Twitter X ya. Untuk hanya dengan kan begitu mudah. Kalau saya tunjukin kan saya tinggal edit-edit mau kemana itu mau ke API Twitter kita mau ke WhatsApp kalau dia buka kita boleh kalau dia buka kalau dia enggak kasih kan ada yang kasih izin ada yang enggak itu ya tinggal di mana yang bisa mereka masuk atau kalau memang berbayar mereka minta anggaran untuk apa itu untuk ini ya untuk apa dia untuk dibayar karena mereka minta bayar kan untuk itu. Oke. Itu pertama saya sudah demo sedikit ya bagaimana kita membuat boot ya. Itu membuat boot ya. Tadi saya contohkan itu kita membuat boot untuk kita tweet ke TweetX ya. Kita ambil API TweetX kita isi dalam program tadi, kemudian program itu kita run, maka dia kalau API-nya ada, maka semua itu account name kita fake kita kan ganti semua dalam program kan dalam program tadi kita ganti nama misalnya Alo lain sebagainya tweet 1 Alo tweet ungkit 2 ungkit 3 ungkit 5 dan sebagainya macam-macam terserah kita mau bikin ya di selain yang model lain ya ada kan model lain kan dan itu diposting serentak ratusan akun palsu ini digunakan serentak akun disamarkan dengan VPN dan identitas AI. Nah caranya untuk mereka keluar dari supaya kalau saya bikin kan saya menggunakan internet yang saya kan pakai Telkom IndiHome. Nah saya kan punya IP statik virtual ini network saya kan ada. Nah mereka membuat palsu. Kenapa? Kalau saya yang bikin dari sini saya gampang langsung ketangkap karena dari mana saya post misalnya saya bikin boot tadi saya posting dari sini kan saya punya virtual di sini provider name di sini kan saya punya virtual provider name di sini kan saya ada gitu ya IndiHome setiap user IndiHome kan pasti punya
Walaupun itu berubah-berubah pasti kena dapat. Jadi jangan coba-coba. Kalau saya mau coba dari sini pasti kena. Nah, itu mereka samarkan. Itu ada ilmunya lagi ya. Saya tidak mau sampai situ karena saya memang tidak mau belajar ya. Kalau mau belajar pun bisa. Dan dulu pernah saya belajar tapi saya tidak mau meneruskan karena takutnya saya gunakan itu. Jadi sebagai identitas AI saya ini, misalnya saya ini kan, kalau saya ganti muka robot saya atau bukan, padahal bukan saya ini, orang lain karena saya sudah bikin dengan teknologi AI ya. Tadi menyebarkan hashtag ya, kemudian ini membuat video yang macam-macam kan tadi ada berapa model. Oke, sudah. Kemudian setelah mereka sudah sebar tadi, metode yang saya sampaikan tadi, setelah mereka sebar, maka mereka akan melakukan amplifikasi manual. Amplifikasi manual. Ya, booster akan melakukan amplifikasi, yaitu booster manusia, meretweet dan replay masif. Jadi mereka sendiri menerima uang, menerima tugas yang yang lewat boot yang tadi seperti yang saya contohkan. Kemudian mereka juga membayar orang untuk like atau bilang hebat, oh mantap, dukung, saya mendukung. Jadi ada orang juga yang dibayar gitu. Jadi uang mereka sudah hitung sampai itu. Jadi ya sudah, arti kemarin kan saya pernah lihat waktu ada mengeluh salah satu booster partai itu mengeluh, aduh bagaimana saya mau, kan katanya tidak naik-naik kan, dia push salah satu calon kandidat kan tidak naik-naik. Pengeluhannya apa? Bagaimana kita mau naik? Karena ya mau bayar orang untuk melike kan tidak punya duit gitu, kurang duit dia. Kelihatannya duitnya kurang bagus dia terima. Jadi dia salah satu mengeluhnya di situ ya. Saya sempat nonton di televisi dia mengeluh ya. Dia kan yang lain kan enak semua baku dukung kan pada saat ada satu hashtag keluar langsung oke, hebat, ini si A hebat, si B hebat, si C hebat. Tapi dia dimarahin lah. Anda kok kenapa Anda apa ini tweet Anda tidak banyak like gitu. Dia bilang bagaimana mesti like kan dia kan pakai robot 100. Dia mesti tambah juga yang manusia real kan. Dia tambah manusia real kan untuk supaya mensupport apa yang dia tweet itu. Ini permainan booster, jadi amplifikasi manual juga itu perlu. Jadi replay masif, itu duit semua, itu duit semua. Kemudian gunakan HP atau laptop masing-masing kelola 3 sampai 5 account. Jadi mereka menggunakan ya biasa kita gunakan laptop untuk yes kan itu normal karena manusia biasa kan yang tapi mereka dibayar memang. Interaksi ini menaikkan algoritma viral. Jadi untuk apa supaya ini hashtag ini dia wow dia naik sekali dia wah heboh muncullah media-media seperti TV dan lain sebagai koran langsung mengcover dia sudah jadi lebih heboh. Nah inilah target mereka sehingga menjadi perhatian atau bahas di DPR untuk mengganti undang atau MPR untuk mengganti undang-undang ya gitu itu mekanisme yang ketiga. Nah, keempat ada lagi mereka melakukan pemantauan dan optimasi ya, melakukan pemantauan dan optimasi. Ya, ada aplikasi yang namanya TweetDeck atau Trends24 atau Tweetonomy. Ya, ini memantau apakah itu sama dengan orang lihat lah kira-kira kalau saya kasih contoh sudah berapa yang like ya. Sudah berapa yang melihat hashtag kita ini ya. Itu ini. Jadi bisa kita lihat kan ada aplikasi-aplikasi seperti ya. Kalau itu kan gampang kalau bisa lihat langsung, kalau dia di Twitter kan bisa lihat langsung yang support begitu banyak. Itu bisa lihat. Tapi kan grafiknya bisa lihat karena seperti saya kan punya website. Itu saya bisa lihat berapa yang berkunjung atau kita punya akun YouTube, kita punya akun ini kan kita bisa lihat karena berapa orang yang like, berapa lama mereka lihat kan semua sudah ada statistiknya di situ. Nah, ini aplikasi-aplikasi untuk di Twitter, TweetDeck, Trends24, Tweetonomy ya. Jika belum trending, pompa ulang atau sewa akun besar, tambah lagi untuk pompa lagi. Jadi kalau belum trending mereka dipump lagi ya, dipomp ulang lagi tambah sewa akun besar. Jadi tidak mereka kerjanya rapi ya. Sebelum target itu terpenuhi ya memang karena mereka dibayar kan. Ya berarti clean-nya kan memintakan kita bayar untuk supaya dapat. Kalau enggak seperti yang kejadian kemarin, duitnya kurang gitu. Karena di ini kenapa ininya yang like itu kurang dan yang ini kurang tidak viral bagaimana ya itu dia bilang ya duitnya kurang Pak gitu clean dia bilang kepada cleannya ya saya tertawa waktu nonton itu. Jadi hasil akhir operasi, tagar masuk tren. Jadi ini intinya ya,
tagar masuk trending nasional. Itu satu, biasanya booster ini akan mencapai target ini, tagar masuk trending nasional. Kedua, media memberitakan warga net marah. Ya, jadi itu ya sudah warga psikologi massa itu terjadi. Jadi warga marah, kemudian mereka berharap efek bola salju. Publik ikut menyuarakan tanpa sadar. Nah, disinilah capaian booster itu tercapai, ya cair lagi dia dapat duit ya. Ya ini ya silakan saja. Nanti kita lihat ada aturan undang-undang yang akan menjerat bagi kalau itu disalahgunakan ya. Kalau positif oke, kalau negatif ya silakan ada undang-undang yang akan. Nah, ini kira-kira gambaran eh, estimasi biaya ya. 50 booster aktif itu biasanya sekitar 5 juta ya. Mungkin. Baru boot dan maintenance 1 juta ya. Desain konten 1 juta. Ini biasanya influencer 3 juta. Ya 10 jutaan lah kalau kita seperti ini. Ini yang versi ramping, versi kecil ya. Kalau mau besar, wow, tentu miliar. Kan kalau kita dengar-dengar kan ini bisnis. Saya tadi nonton, kenapa saya ambil ini, saya lihat di Kompas ada materi bagaimana cara survei Kompas ya. Saya masih kurang kurang informasi, saya bilang saya bisa coba, saya coba, dan ini hasilnya seperti ini ya. Itu di Kompas itu mereka survei langsung dengan orang-orang yang pelaku booster ini sendiri. Jadi ya, mereka melihat mendengar langsung dari pelaku. Kali ini kan hanya data yang menggunakan teknologi AI. Jadi dan tadi ya miliaran biaya operasi ini ya, bukan cuma murah ya. Ini cuma minimalis, ini minimalis standar ya. Kalau mau yang memang dia satu Indonesia ya besar sekali. Nah, ini solusi menangkal booster ya. Ini edukasi untuk kita semua ya. Masyarakat ini ya melek digital ya. Yang parah kan digital divide itu di pedesaan, di mana yang orang ya dari segi mungkin pendidikan mereka terkait informasi teknologi digital ini kurang gitu, digital akibat digital divided, maka ya otomatis kita harus melakukan seperti yang saya lakukan ini. Mudah-mudahan kita tahu mana yang hoax, mana yang tidak ya. Jadi harus pemerintah ya, kita harus melakukan edukasi literasi digital ya. Sudah saya menggunakan jalur ini untuk menyampaikan ini ya. Kemudian deteksi bot ya. Pakai batometer, cek pola aktivitas. Ada yang cara kita untuk bot ini bagaimana dia bekerja, ini ada ya, di kepolisian mereka sudah punya ya teknologi ini, mereka tahu, mungkin sudah ada aplikasi-aplikasi yang lebih hebat lagi ya, tapi paling tidak ini ya pakai batometer atau cek pola aktivitasnya ya. Kemudian laporkan akun mencurigakan ke platform. Jadi misalnya saya kan banyak kan masuk ada aplikasi-aplikasi yang ini kan di Facebook atau apa kan langsung lapor ini apa ada kan. Kalau kita tidak mau menerima berita dari A dan B semua kan kita langsung replay atau kita blok ya. Kalau di ini kan kita blok, kalau dalam bentuk SMS kan kita blok nomornya. Kalau di Facebook atau di mana di media sosial lainnya kan ya kita juga bisa blok ya, kita blok atau kita report. Ini apa ini? Ada macam-macam, ada model-model kan, ada biasa di setiap media sosial kan dia kita mau blok karena alasan apa? Ya sudah ini harassment lah atau apa kek atau apa eh, itu mengganggu lah, mengganggu kita dan tidak ingin berita ini dan lain sebagainya, itu kita bisa langsung blok seperti itu. Jadi langsung diblok aja. Kalau dia masuk ke platform yang kita gunakan seperti Facebook, kepada WhatsApp, atau dari HP, di Twitter, di Instagram, di ini ya. Saya ada yang saya lihat kan, wow banyak yang like apa di eh, di TikTok ya. Bisa saja di situ ada yang akun ya palsu misalnya, bisa saja ya. Nah, itu saya tidak tidak merespons ajakan-ajakan mereka karena saya tahu itu ada peluang, ada kemungkinan ya, karena saya harus survei lebih dalam apakah ini akun asli atau palsu. Nah, kemudian kan ada seperti YouTube kan itu ada yang menaikkan reel, menaikkan apa itu ada teknik-teknik gitu, itu ada. Saya pernah melihat waktu di Jepang ya. Mereka khusus mempush
supaya yang like dan komen di YouTube supaya apa? Mereka dapat uang. Itu tapi YouTube sebenarnya juga dia sudah punya alat untuk itu. Bahwa ini di set ya, ini di set untuk supaya kan semakin banyak orang like di YouTube atau di TikTok atau di Instagram atau di Facebook kan, nah itu bisa dibikin ya model seperti ini ya. Dia setting, dia menggunakan akun palsu dan jadi jutaan yang like sehingga dia mendapat uang dari situ. Nah, saya kira setiap platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, kemudian Facebook, mereka sudah punya sudah aplikasi untuk melihat bahwa ini bukan apa yang like benar, orang-orang yang real yang like, tapi ini adalah robot-robot yang dibuat untuk menaikkan jumlah apa yang mengakses algoritma algoritma AI yang mengakses apa ini akun saya supaya saya dapat target dan dapat duit. Nah, itu ada ini. Jadi tapi itu diserahkan ke aplikasi. Tapi yang saya mau bahas ini ke kita yang untuk literasi digital ya supaya kita kalau tidak jelas jangan menyebarkan tanpa verifikasi ya. Ya kadang-kadang karena kita tidak suka memang misalnya korupsi, kemudian atau ada para koruptor tidak mau hukuman mati. Misalnya sekarang kan lagi digadang-gadang ada rancangan untuk hukuman mati para koruptor. Nah ini para koruptor-koruptor yang sudah memegang duit sekian banyak dan ini ya mereka tidak mau, mereka mulai membuat apa ini but-but yang tadi, booster-booster yang bekerja untuk menolak itu. Nah, kebetulan kita tidak juga apa tidak mau ada hukuman mati, ya kita ikut-ikut menyebarkan berita ya. Itu tergantung kita sendiri ya, tergantung kita sendiri. Nah, oke, jadi ini yang apa yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa eh, ini bagaimana cara booster bekerja, apa itu booster dan cara kerja, teknologi apa yang mereka gunakan. Nanti lebih detail ada sih alat-alat, tapi ya, saya nanti di lain kesempatan aja lah. Kali ini yang bisa saya sampaikan dulu. Karena biasa saya paling tinggi 2 saya posting satu hari ya. Kalau penting-penting sampai 3 kalau saya ada waktu banyak, karena kan ini kita ngomong lumayan perlu tenaga. Ya, jadi sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita dan mungkin silakan kalau ada hal-hal yang kurang atau salah bisa dikoreksi karena ini tujuan saya full edukasi bukan untuk mencari real dan lain sebagainya. Enggak ya. Saya hanya full edukasi. Uh, Kalau mau ya silakan, kalau rasa benar, kalau mau rasa mungkin ini salah, silakan dikoreksi. Jadi semuanya tergantung daripada kita. Saya hanya coba memposting kebetulan teknologi AI itu bagus untuk memberikan edukasi.